Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi kebutuhan pangan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya suatu perhatian khusus untuk sektor pertanian ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono pada Selasa 6 Februari 2024 di rumahnya, Kelurahan Seputijaya, Kecamatan Gunung Sugi. Ia mengatakan saat ini banyak tanaman yang terserang penyakit. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tanah, pH tanah, dan bagaimana mengembalikan unsur hara dalam tanah. Maka itu Sumarsono sangat peduli dengan nasib para petani di Lampung Tengah. Oleh sebab itu Sumarsono membuat klinik pertanian dan sarasehan rembuk tani yang bertempat di Kebun Edukasi Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbaging Besar. Namun rembuk tani tersebut secara kelompok atau komunitas tani lainnya. Bahkan Sumarsono telah menyiapkan lahan untuk mereka bercocok tanam sendiri, meneliti sendiri, dan kemudian bimbingan tentang tanaman non-organik dan organik. Yang menurutnya Sumarsono sebetulnya tanaman organik tidak kalah dengan tanaman yang non-organik. Bagaimana memberikan contoh yang terbaik untuk rakyat. Saat ini tanaman kita banyak terserang penyakit. Yang mana tanaman penyakit tersebut itu sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi, termasuk kondisi tanah, kemudian pH tanah, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita membuat klinik pertanian, termasuk bagaimana mengembalikan unsur hara dalam tanah, kemudian pola-pola tanam dan pola-pola perawatannya. Nah, di sana nanti kita akan membuat serasehat, rembuk tani dan sebagainya di sana secara bergiliran tiap kelompok dan komunitas tani yang lain. Tempat kita berdiskusi, bahkan kita siapkan lahan untuk mereka bercocok tanam sendiri, kemudian diteliti sendiri, kita bimbing keperluannya apa, ada yang organik, semi organik, dan anorganik ya. Nanti biar mereka juga membedakan yang sejatinya bercocok tanam dengan pola organik itu tidak kalah hasilnya dengan pertanian yang pakai pupuk kimia ya. Nah, kita berharap semua ini menjadi contoh konkret dari model-model pertanian yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Anak-anak saya ini sekarang kan nggak mau lagi bertani. Nah, kalau tidak dilakukan dari sekarang, kapan lagi? Sementara tanpa pertanian, apa yang mau kita makan? Pemerintah sendiri masih ambigu ya, menyiapkan pupuk subsidi, tapi tidak mencukupi. Kemudian pemerintah membagi bibit, tidak mencukupi. Justru banyak beredar bibit-bibit yang harganya sepertinya tidak terjangkau sama petani. Karena bibit yang katanya hibrid itu harganya sampai 180.000 per kilogram. Sementara per hektar mereka membutuhkan 10 kilogram. Kalau 10 kilogram artinya sudah 1.800.000 hanya untuk beli bibit. Seyogyanya pemerintah itu mengajarkan kepada petani bagaimana membuat bibit sendiri, bagaimana petani itu mandiri benih. Nah, setelah itu baru kita ada lompatan lagi mandiri pupuk dan lain sebagainya. Pemerintah justru memberi contoh yang nggak baik kan, melakukan lompatan dengan sebuah kesalahan yang fatal. Kemarin saya lihat menanam singkong tumbuh jagung dan lain sebagainya, duitnya triliunan dan merusak alam dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau mau pangan yang tercukupi, lipatkan semua petani ini. Nggak usah membuka sendiri. Dulu di zaman Orde Baru ada 1 juta hektar lahan yang dibuka di Kalimantan, gagal, uang dapat utang. Ini kok diulang lagi? Keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama. Ini negara
melakukan lompatan justru melakukan kesalahan yang sama kan. Nah, karena itu maka saya membuat namanya klinik pertanian dipadu dengan agrowisata. Harapannya nanti anak-anak akan tertarik ke sana. Pendidikan luar sekolah akan kita tarik ke sana supaya mereka juga nanti tertarik dengan pertanian. Maka di sana tanamannya ada jeruk, ada rambutan, ada mangga, ada kelengkeng, ada pepaya, dan macam-macam tanaman itu, tanaman-tanaman khas Nusantara. Di samping tidak meninggalkan padi, kedelai, dan jagung. Nah, template-template yang seperti itu nanti kita tunjukkan sama petani-petani kita, anak-anak kita, supaya mereka nantinya tertarik lagi ke dunia pertanian. Karena sejatinya kalau dikelola dengan baik, ya sangat menghasilkan juga pertanian ini. Berarti nantinya klinik tersebut juga akan dijadikan lokasi untuk edukasi anak-anak Ya, itu, Dek? klinik tersebut akan kita jadikan edukasi untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya, baik TK, PAUD maupun sekolah dasar sampai SMP. Nanti kita undang ke sana setelah outbound gitu ya, agrowisata Bhinneka Tunggal Ika saya kasih nama sehingga siapapun bisa masuk di sana. Kebetulan di depannya itu ada lapangan yang tempat kita nanti ada event-event kebiar-kebiar budaya untuk melestarikan budaya bangsa kita juga. Jadi nanti di sana akan terintegrasi. Sistem pertanian terintegrasi, ada peternakan, ada perikanan, dan pertanian. Harapannya Pak De untuk para pemuda, untuk anak-anak ini ke nantinya seperti apa sih Pak De dengan pertaniannya, Pak De? Kalau harapan saya sih anak-anak akan tertarik dengan dunia pertanian, dikelola secara profesional. Karena sekarang ini kan yang harus dilakukan adalah intensifikasi. Di Indonesia ini matahari tak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore tenggelam, dan pada saat malam hari mereka kan melakukan fotosintesis. Dan itu yang terjadi di Eropa sana, 6 bulan sekali matahari itu baru terbit. Dan tempat kita matahari tidak pernah ingkar janji. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya kelebihan geografis kita ini. Ada teman Mas Reza? Jadi mungkin sudah ada laporan terkait adanya wabah di tanaman para petani, Pak. Ya, sekarang wabah petani ini banyaknya padinya merah ya, ambles ya, kena bercak-bercak jamur. Karena memang cuaca ekstrim ini sekarang ini hujannya malam hari. Kemudian pada saat siang hari itu antara hujan dan tidak, itu ada bercak. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Delta TV melaporkan.